Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Aduh ini Teh Dara gimana? Udah kamu telepon orang tua kamu lagi? Nanti udah marah-marah masa langsung ini nanti aja kalau di rumah gitu Aduh ketemu. jangan begitu ya Pak Ustadz, ditelepon langsung. Coba bayangkan kalau misalnya ibu kamu sakit hati. Dikutuk jadi batu apa nggak jadi malin kundang? Kan Ya? itu harus ketemu dulu kalau mau dikutuk kalau di film-film kan belum ketemu. Aduh. Gengsi tahu nih kalau langsung Kenapa minta harus maaf gengsi? gitu tuh. Ini kita langsung tanya Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz bagaimana sih cara kita menunjukin bagaimana untuk Teh Dara itu bisa taat kepada orang tuanya gitu Pak Ustadz. Kan katanya gengsi gitu Pak Ustadz. Iya. Ini bagaimana sih cara simpelnya aja Pak Ustadz? Ya, yang pertama Teh Dara ya, Gimana? meminta maaf itu tidak hina. Ya, Iya Pak Ustadz. tidak apa namanya? Tidak menjadi kecil kitanya itu. Justru ketika kita meminta maaf, maka di sana ada kebaikan, ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan unsur akhu kazoliman au madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim ataupun ketika dia dizolimi. Berbuat zalim ini kan tidak mesti dengan kekerasan ya. Betul Pak Ustadz. Nah, ketika ada ketidaksukaan dari saudara kita itu juga bagian dari sebuah kezaliman. Maka kemudian wajib untuk menolong saudara kita itu. Atau ketika dia dizolimi, itu ya apalagi kita wajib menolong. Nah tentu saja meminta maaf kepada orang tua itu adalah bagian dari bagaimana kita menolong orang tua kita. Gitu ya. Gitu. Kalau kita mau menunggu, nanti aja deh, diengke-engke gitu ya. Iya Pak Ustadz. Engke we, gengsi gitu ya. Gengsi. Nanti juga Tengsin maaf-maafan atuh, juga, gitu ya. udah mau lebaran. Tengsin udah marah-marah, udah bentak-bentak, kitanya yang minta maaf. Padahal kita di omongan itu udah menyalahkan orang tua kita terus-terusan. Tentu saja ini sesuatu yang tidak baik ya. Jadi menyegarakan kebaikan itu adalah bagian sunnah yang harus didahulukan. Ya. Gitu. Nah, karena itu tidak apa-apa minta maaf duluan ke ibu kita gitu ya. Termasuk juga ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Bisa jadi ada perbuatan orang tua yang itu menyakiti kita. Ya. Iya. Sering itu yang datang ke saya juga, orang tua kita, ayah saya itu menelantarkan saya dari kecil. Ya. Betul Pak Ustadz. Orang tua saya itu kasar kepada saya dari kecil gitu ya. Saya dendam kepada orang tua kita. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi marah dengan pengalaman masa lalu itu adalah bagian hal yang sifatnya manusiawi. Iya betul. Sah-sah saja kalau marah itu. Tetapi menjadi dendam karena ada pengalaman yang tidak baik itu, ini yang kemudian diarahkan oleh Islam untuk dihilangkan dendam itu. Karena bagian dari penyakit hati kita. Ya. Bagian dari penyakit hati. Nah karena itu dendamnya dihilangkan. Apakah saya juga harus melupakan perbuatan tidak baik orang tua kita kepada kita? Ya tidak mesti juga dilupakan supaya menjadi pelajaran. Paling tidak untuk kita. Ketika kita menjadi orang tua, maka kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dialami oleh kita kepada anak-anak kita. Nah doanya kan jelas nih, Kang Diki ini rajin nih berdoa nih. Amin ya Ya. Allah. Iya ya Allah. Aduh Masya Allah. Doanya para jomblo ini. Iya, Ya. amin. Rabbana hablana min azwajina Ya. wa dzurriyyatina qurrata a'yun Waja'alna lil muttaqina imama. pinter. Ini ketahuan ini sering Ada berdoa sering ini. ini. Sering. Jadi, ikhwafillah rahimakumullah, di doa ini kan luar biasa sekali permintaan Iya kita Pak itu. Ustadz. Ya Allah, ya, hablana min azwajina, berikan pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, ya, yang menyejukkan pandangan. Ketika melihat istri itu sejuk gitu ya, gitu ya. Marah nggak jadi ya Pak. Marah Aduh, nggak ya jadi tenang. gitu ya. Walaupun tiap waktu suka paket gitu ya. Iya, Sering iya. tuh, paket COD. gitu. Udah deg-degan kita itu ya. Waduh istri kita, tetapi kan menyejukkan pandangan. Betul ya. Pak Ustadz. Melihat anak-anak kita itu hilang beban masalah itu gitu ya. Nah, kemudian di akhirnya doa ini ya dikatakan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa ini? Tentu saja keturunan-keturunan kita. Nah, bagaimana mereka bisa bertakwa itu kan perlu contoh. Betul. Betul Ya, sekali Pak. kita tidak kebayang ketika kita
mewariskan dendam kita kepada anak-anak kita yang sebenarnya tidak tahu permasalahannya seperti apa. Bener Ya. banget Iya. lagi. Jadi ketika kita mempercepat berbuat baik kepada orang tua, sebenarnya itu dimensinya luas ya, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang tua kita, Betul. dan juga menyelamatkan anak-anak kita. Gitu. Masya Allah. Maka syariat agama itu diturunkan mempunyai tujuan-tujuan. Nah, kenapa kita berbuat baik itu berbuat baik pada orang tua itu disyariatkan? Karena tujuannya adalah hifdun nasab, menjaga keturunan kita. Dengan kita memberi contoh bagaimana berbuat baik pada orang tua, Betul, Pak Ustadz. anak-anak melihat kita dan mereka pun akan Meniru berbuat baik kita. kepada Baik, kita. berbuat baik juga, Gitu. betul. Karena ini ya Pak, kalau kata orang ini ngomongnya kayak gini, sebaik-baiknya pendidikan adalah dengan contoh gitu. Dengan ya. contoh, Dengan betul. Kira saya sebaik-baiknya tuh pengen melompat jatuh juga. Enggak dong, kalau itu kayak karma ya. Kayak karma. Nah, enggak, aku penasaran Pak, kan kalau misalnya banyak banget lah kisah-kisah kalau di Indonesia aja ya gitu. Betul, Kalau Pak. anak durhaka itu sama orang tuanya bisa diapain. Nah itu kan berarti ada kata-kata dari anaknya yang menyakiti orang tuanya gitu. Nah kalau misalnya kan sekarang banyak banget ya, ini Gen Z pasti relate gitu. Misalkan kayak sekarang mungkin tentang mental isu itu lebih tinggi lah aware gitu ya orang-orang. Tapi kan untuk beberapa generasi tuh nggak bisa menerima itu Pak. Nah terus ada momen misalkan orang tuanya, ini mah pernah sih temanku curhat, lucu banget. Kalau kataku lucu ya, soalnya ngomongnya kayak gini. Jadi sama ibunya berantem. Terus ibunya bilang, sana kamu ke psikolog, kamu kurang iman. Kan itu tuh kalau untuk anak-anak yang Gen Z tuh kayak sakit hati sekali. Nah tapi dia tuh kayak bingung kan harus menanggapi kayak apa. Akhirnya dia tuh kayak cabut dari rumah gitu Pak seminggu. Kan kalau tadi lah dari kesimpulannya Bapak lebih ke harus komunikasi atau kayak gimana. Tapi aku nangkepnya temanku sakit hati sekali sih itu sama orang tuanya. Nah itu gimana Pak? Cara untuk mengembalikan lagi fase ke bisa trust gitu sama orang tuanya lagi. Betul. Karena Iya, itu udah trust sakit issue banget ya. lah. Iya. Iya, apakah orang tuanya kita kutuk juga Pak Ustadz? Kan gak mungkin ya kayaknya mungkin, ya. Pak Ustadz. Belum ada ceritanya tuh orang tua dikutuk anak tuh. Ya, ikhwan akhwat fillah ya, Gen Z ya. Ini banyak sekali isu mental health itu ya. hari ini banyak banget, Gen Z Pak. ini bagaimana kalau ada trust issue dengan orang tua kita, orang tua. gitu ya, bagaimana memperbaikinya. Tadi ya sebenarnya saya sampaikan, semarah apapun kita ke orang tua kita, jangan ada dendam. Ya, jangan ada dendam. Bahwa kita marah, kita kesel itu hal yang normal. Betul Pak Ya, Ustadz. hal yang normal. Ya, kecewa itu kan ketika keinginan kita tidak tercapai, kemudian ada muncul kekecewaan, ada kemarahan, itu adalah kita sebagai manusia normal. Normal. Gitu ya. Tetapi ya amanat agama jelas di sana. Setidak sepakat pun kita dengan orang tua kita, jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Justru jawab itu dengan hal-hal yang baik, yang melembutkan gitu ya. Kita berdoa kepada Allah itu, ya Allah lembutkan hati orang tua hamba. Ya. Betul. Ya Allah tenangkan pikiran orang tua hamba. Karena kenapa kita meminta orang tua ditenangkan pikirannya? Karena kadang kesalahpahaman itu terjadi karena orang tuanya sedang mumet banyak pikiran. Iya. Gitu ya. Benar Pak, benar. Kemudian sang anak tidak tahu kondisi itu, Iya. terucap sesuatu kepancing kemarahan orang tua. Betul. Gitu ya. Kadang sering seperti itu Pak Ustadz. Seringkali kan seperti itu. Maka kita doakan setiap pagi, setiap siang dalam sholat kita itu, ya Allah lembutkan hati orang tua hamba. Tenangkan pikirannya dan sucikan jiwanya. Gitu ya. Serta lenturkan lisannya dengan kebaikan. Sehingga yang keluar itu kata-kata yang baik dari orang tua kita, bukan yang menyakitkan ya. Betul. Apalagi sampai Bingung. pergi kamu ke psikolog gitu ya. Betul, Kurang iman. Waduh, kurang iman. Ini kan kalau kita mau negatif melihatnya, Iya. lah anak kurang iman itu kan karena didikan orang tua juga kan Betul. gitu Ya, ya. takutnya malah gitu ya kalau tetangga. Iya, Iya. tetangga itu Malu gitu Pak Ustadz. Jadi kita doakan saja orang tua kita. Orang ya. tua kita. Takutnya mulut kita malah makin kasar ya Pak ya. Iya, Betul betul. banget Teh Dara, Balikin makin ke kasar. Tuhan. Yang itu Pak Ustadz kalau yang lari tadi ya Teh Dara, teman Teh Dara Kabur, itu kan masuknya dosa juga Pak Ustadz. Apakah dosanya ini masuk ke kategori diampunin atau enggak Pak Ustadz? Iya. Karena kan dosa ke orang tua, katanya kan orang tua Meninggalkan itu, ya? orang tua itu apanya Allah juga gitu ya Pak Ustadz. Iya. Perwakilannya Allah katanya ya. Berarti kan dosa kepada Allah banget. Betul. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah ya. Segala sesuatu yang itu mengganggu, menyakiti orang lain itu dosa. Ya. Makanya nanti ada kedurhakaan anak kepada orang tua
Juga ada sebenarnya kedurhakaan orang tua kepada anak. Oh, ada Pak? Ada. Waduh. Ya. Diceritain Pak Ustadz. Ini Iya senang banget nih. sesi ini. Waduh, ini malah jadi mempersulit saya. Nama Kepo, durasi ya. baru Nama tahu, durasi baru apa tahu. ya? Iya. Gak apa-apa, Pak Ustadz. Pak, baru Baru tahu tahu saya. saya Iya. Pak Ustadz. Jadi ada ya termasuk perintah orang tua untuk maksiat kepada Oh, iya, Allah itu iya. kan kedurhakaan orang tua kepada anak. Oh iya. Al-Quran betul. mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Perintahnya itu, Iya Pak Ustadz. jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, pasangan kita, anak-anak kita ini kan harus dijaga supaya tidak masuk neraka. Betul Pak Gitu Ustadz. ya. Nah, artinya kalau tidak ada penjagaan, maka durhaka orang tua kepada anak. Nah, Iya. apakah itu dosa? Dosa. Bagaimana kalau anak menyakiti orang tua? Dosa. Dosa. Makanya dalam bahasa Indonesia dikatakan al-up itu kata ah. Ya, fala taqul lahuma uffin. Ya. Janganlah kamu mengatakan ah. Artinya apa? Ah saja tidak boleh gitu ya. Apalagi yang lebih kasar. Iya, apalagi yang lebih kasar. Wawai pangmeserkeun tarasi. Tarasi, misalkan. ah, iya. Tuh mah gengsi tarasi gitu ya. Iya. Zaman ayeuna gitu. Nah, itu kan hal yang menyakitkan. Jadi yang Betul. ringan saja tidak boleh apalagi yang berat. Nah, Berat. karena itu ya, apakah ini diampuni? Diampuni. Semua dosa itu ketika kita minta pengampunan akan diampuni. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa di rumah. Pembahasan hari ini seru banget ya. Asli, Wah, Diki, ya. Saya memang langsung speechless ya lihat pembahasan hari ini. Pemirsa di rumah gak hanya kita di sini ya, di studio aja yang bisa tanya-tanya ya. Pemirsa di rumah boleh langsung aja bertanya melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah, Pasti Berkah.